kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang bawa Pertamina di Pangkas. Oh, itu masalah itu tadi, makanya kita bilang gimana ya? PGN ngajuin membuat saluran pipa gas yang mirip dari Muara Kanan mirip-mirip ke Muara Tawar Bekasi. Pertamina juga minta jalurnya mirip. Ya sekarang saya tanyakan, kenapa tidak bisa dipakai sama gitu? Kalau dia mau bisa dibuat terpisah pun biaya berarti double kan. PGN memang punya negara apa gitu loh. Sama aja kan, kenapa nggak mau pakai sama-sama? Sama seperti persoalan SPBU Pertamina. Maunya Pertamina, logonya Pertamina kan, bukan logonya PGN. Nah gara-gara mereka berantem, padahal ini pipa gas PGN ada di depan. Pertamina nggak mau kasih dong logo PGN di SPBU Pertamina. Ya sudah kalau gitu ya tetap pakai logonya Pertamina, Pertamina bayar sama PGN kan gasnya kan. PGN nggak mau katanya. Ini kan lucu, jadi sekarang PGN juga membuat itu pipa gas yang dia tanam tuh bukan istilahnya open access gitu. Tapi itu didedikasikan, dedicated punya. Nah sekarang nggak masalah, itu duit mereka lah. Kalau menurut saya ini udah kerugian negara loh. Sama-sama milik negara, kenapa nggak mau pakai bersama? Saya nggak tahu nih, KPK tertarik periksa apa enggak gitu. Sekaliannya udah periksa kalau seperti itu. Kalau dianggap kerugian apa enggak. Nah kalau dianggap tidak kerugian pun, itu haknya mereka. Saya tidak mau campur. Tapi masalahnya kamu bisa bayangkan nggak? Sekarang jalan layang untuk Tanjung Priok saja, udah bikin macet, bikin rusak jalan setengah mati. Ini baru mau selesai, Mbak Priok semua udah selesai, udah mau rampung nih. Dia mau digali dari gas, PGN. Lewat Marunda, Cilincing, segala macam itu. Habis digali, hancur lagi nih jalan semua nih. Terus nanti baru tutup, mau digali lagi dari Pertamina. Kan nggak lucu. Terus nanti PLN juga mau bangun sutet di situ, mau gali lagi berapa dalam pondasinya. Saya bilang saya nggak kasih kalau itu saya bilang. Nah, bukan saya tidak mau kasih, saya mintanya gini, lebih baik duduk bertiga, mana bos kamu, Menteri BUMN, Menteri SDM, kita duduk bareng, supaya ini kerjasama bareng. Terus ada permen dari SDM mengatakan bahwa semua infrastruktur pipa gas segala macam itu harus sistem terbuka, dipakai di semua pihak. Kenapa nggak dilaksanakan permen itu? Kok bisa PGN seenaknya menetapkan itu dedikasi saja untuk dia? Nah saya bilang atur waktu aja. Pak, berarti dengan kehebohan lintas sektoral 3 institusi ini kan berdampak terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat Jakarta juga. Itu tadi, makanya sekarang sama kebutuhan Jakarta yang mana? Kita bantu, kita mau kasih gitu loh. Tapi masalahnya kenapa sih mesti kasih Anda 3 kali izin untuk bongkar jalan Jakarta? Anda mau pilih yang mana? Makanya saya bilang jangan menekan kami. Kita kalau nggak mau kasih izin kepada Anda, kita udah kasih izin kepada PGN. Masa sekarang Pertamina begitu PGN dapat izin, dia juga minta gitu loh. DKI tidak menghambat, DKI udah kasih izin loh kepada PGN untuk membuat pipa itu karena kita tahu penting. Kita ada membuat jalur fasilitas bersama Pak untuk integritas ini. Itu tadi ya harusnya kan udah ada permen tahun 2009 yang mengatur kalau infrastruktur seperti itu harus boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ini Pertamina PGN sama-sama ada saham negara gimana gitu loh. Makanya saya bilang nggak bisa kalau gitu caranya. Kamu mesti bereskan, panggil menteri, bereskan dulu. Saya punya kepentingan untuk memenuhi supaya infrastruktur ada. Mari kita kasih izin. Tapi kalau kita minta gali lagi, saya punya kepentingan mengamankan jalan Jakarta. Ya. Anda mau macet berapa tahun? Bukan rusaknya macet, dan itu jalan ekonomi loh. Kontainer semua ke situ. Makanya biaya bongkar muat di pelabuhan kita jadi mahal kalau seperti itu. Nah, saya pertanyakan itu. Sama saya mempertanyakan, kenapa kereta api tidak boleh masuk ke Tanjung Priok? Emang Pelindo punya siapa sih gitu loh? Kereta api juga punya pemerintah. Kenapa dia boleh masuk? Kenapa bikin macet aja? Kenapa mesti pakai truk? Kenapa mesti turunkan di truk? Itu satu pertanyaan besar. Saya nggak ngerti gitu loh. Kereta api saya udah tanya mau masuk nggak ke Tanjung Priok? Barang-barang langsung masuk. Biar nggak ada bongkar buat pakai truk. Dia mau.
Pelindo nggak mau kasih, alasannya apa gitu? Nah, makanya ini bukan wilayah saya campurin lagi, ribut lagi orang kan. Bilang saya nyampurin lagi urusan pusat. Tapi ini fakta seperti itu. Saya cuma mempertanyakan, nanti PLN juga ngajuin Tanam Sutet. Sepanjang jalur itu juga. Cilincing Cakung ini barunya mau hancur atau gimana? Itu jadi, saya bilang, panggil ketemu menteri deh. Biar kita selesai bersama, saya bilang. Prinsip DKI kasih izin. Udah kasih izin PGN kok, kita udah keluarin izin. Justru dia PGN dapat izin, PGN nggak mau kasih dia katanya. Dia mau bikin pagar juga. Wah, saya bilang bukan urusan saya, panggil menteri kamu deh sebenarnya. Pak, terhadap jalan rusak. Kemarin itu kan ada publik mengatakan itu kan pemerintah sebagai pengelola jalan bisa tutup gitu. Nah, lantas kan sekarang ini kan mekanisme untuk penutupan kan belum jelas dan dinas PU pun tidak bisa menjelaskan. Makanya kita kerjanya punya kita. Kalau mau tuntut menuntut, kalau di luar negeri kamu jatuh gara-gara lubang mati bisa tuntut pemerintah. Betul kan? Nah sekarang penyebabnya apa? Banjir. Tapi saya pemerintah nggak bisa tuntut masyarakat yang dudukin di bandaran sungai Mawadu. Kamu adil ya gitu dong. Anda boleh tuntut pemerintah, pemerintah juga boleh tuntut yang tinggal di sungai. Yang melanggar peraturan, ya mesti adil. Jadi LSM yang ngomong mesti adil dong. Hukum tidak memihak loh. Jadi jangan karena miskin, rakyat boleh di atas hukum. Nggak ada cerita itu. Kalau Anda mau terapkan hukum, silakan tuntut pemerintah. Berarti pemerintah juga boleh menuntut rakyat dong kalau gitu. Tapi fakta kita nggak bisa tuntut. Dudukin jalan di Tanah Abang yang nggak bisa dituntut kok, enak-enak aja semua. Nyewain lagi kakak bayar pajak. Kamu tahu nggak kalau nyewain sesuatu pajak finalnya berapa? 10%. Pernah nggak ditagih? Jadi kalau kamu nyewain sesuatu sama orang, kamu harus nyetor ke pemerintah itu 10%. Pernah nggak itu dituntut? Nah sama kayak sekarang. Kita dari pegawai-pegawai swasta sama negeri, itu PPh-nya itu kira-kira 90 triliun. Yang di luar itu, seluruh Indonesia hanya 4 triliun lebih. Kemana nih duit? Nggak bisa tuntut nggak? Bisa nggak dilacak siapa yang punya rumah, mobil sekian bagus, bayar pajaknya berapa? Nggak pernah lakukan kita. Nah ini bukan porsi saya lagi, aku ngomong ke pusat deh. Pak, kalau soal kualitas jalannya itu Pak, kalau dibanding kalau hot mix kena rendam air, semua habis. Makanya kalau direndam air itu mesti beton. Cuma sekarang persoalannya muncul, kalau kita bangun beton lagi sekarang, beton itu udah diselesai cor saja, bukan konstruksi loh. Itu 2 minggu baru boleh dilindas. Nah itu ada masalah juga. Makanya sekarang kita pikir yang paling cepat di hot mix, usahakan pompa semua jangan banjir lagi sebetulnya. Tapi ada tapi ada menilai Pak, bahwa saluran air yang sebagai berada di samping jalan itu tidak berfungsi dengan optimal, Itu terutama pintu air. Makanya kita bukan hanya pintu air, itu yang saya bilang kita mesti sikat antara saluran air sama saluran air. Nanti kalian tulis saya menuduh orang lagi. Saya punya foto banyak. Saluran air itu kalau lagi nggak musim hujan kan kering. Dibuat tempat sampah. Iya benar. Habis tempat sampah ada yang puing-puing bangunan ditimpuk, ditutupin, buatlah toko, buatlah rumah. Lalu pintunya tadi besi karena nggak berguna lagi, jual jadi besi tua. Nah makanya saya bilang kita mesti berani tindakan hukum sekarang. Nah sekarang kita lagi coba di utara, karena utara kan terhilir dari semua air. Nah kita membebaskan semua inspeksi, semua yang penghubung air kita bongkar. Dia bilang nggak manusiawi lagi. Dia udah huni situ 20 tahun, 30 tahun. Sekarang kamu bongkar. Di atas bantaran sungai gimana? Di atas kali gimana? Di atas saluran gimana? Melanggar HAM, hamburger. Pak, Jadi makanya saya tanya, kalau kalian jadi saya mau gimana? Saya tidak bongkar, Anda bilang saya biarkan. Saya bongkar melanggar HAM. Sikat semua. Makanya Pak, sebetulnya Pak, konstruksi gorong-gorong atau saluran air kita itu sudah sesuai kapasitas sendiri atau gimana? Atau memang tidak fungsi optimal Pak? ini bukan soal kapasitas, sebenarnya semua ini sudah tidak sesuai. Kenapa? Karena mengecil. Karena beberapa jalur PU juga daripada ribut sama orang, daripada nggak bisa bikin saluran, dia ngalah ngecil. Makin kamu ngalah ngecil, makin orang itu merasa itu bukan tanah pemerintah. Kasus Taman BMW. Karena nggak bisa magerin, geser rumah kumuh, PU udah ada proyek, ya udah aku pagerin sini aja deh, daripada nggak jadi mager. Tapi gara-gara kamu geser, si ini merasa oh tanah negara sampai sini katanya, bukan di sini kok, bukti pagar di sini katanya.
Salah juga. Jadi akhirnya intinya sudah lah, sikat aja udah. Kita tahun ini sampai 2015 semua jalan inspeksi saluran kita bongkar. Pak, kondisi tanggul di Jakarta itu kan banyak yang sudah sangat terlalu Kita lagi dicek semua, makanya kita nggak berani. Sekarang kenapa? Manggarai kita siaga 3 udah kita lepas airnya. Kita nggak mau risiko hantam ke banjir kanal barat. Tapi ini risikonya apa? Peluit yang tenggelam. Oh, kenapa gitu Pak? Kita khawatir damnya juga jebol. Karena semua kan baskom terakhir kan dibuangnya ke Peluit. Kalau nggak buang ke banjir kanal barat. Makanya ini mesti normalisasi. Normalisasi ada 5.000 rumah lagi nih mau digusur nih sebelah kanan. Tahun ini Pak itu? Akan tahun ini? Kalau rumah susun nggak siap, siapin rumah susun sama isi saja melanggar HAM. Kalau nggak ada rumah susun mah aku dihukum mati kali. Iya, Pak. Ya, Pak. Dilaporkan ke PBB. Dilaporkan ke PBB loh, bayangin. Jadi kita kasih rumah sama isi aja dilaporin ke PBB. Kanal banjir barat itu juga kondisinya udah nggak ini Pak. Baik, kita mau perbaiki Cengkareng Drain sama Angke. Itu Sekarang pusat. kan, iya. Itu Tapi pusat pusat kan apa? pusat. Oh, pusat. Kerjasama kita mesti bebasin. Nah bebasin lahan, orang nggak mau jual lahan. Sebagian ada sertifikat. Lucu nggak? Ini memang ajaib. Kampung Pulau juga di daerah Sungai juga ada yang punya sertifikat. Oh, oke. Ya pasti banjir sepanjang tahun orang tinggal di. Suruh pindah nggak mau. Tapi sebenarnya berapa? Sekarang sih mau pindah semua, asal ada rumah kan. Nah kalau udah lewat, udah balik lagi ke rumah, ya setahun sekali lah banjir. Pak, tapi memang dari kondisi tanggul-tanggul yang ada di DKI ini Yang penting tanggul gini, berapa persen yang tidak banyak yang belum di seat pile. Jadi kayak Angke itu masih banyak bolong-bolong. resikonya mudah. Pasti meluap kan ke situ. Oh, oke. Nah ada yang udah di seat pile karena masih ada rumah kumuh, begitu hujan dia nggak bisa keluar, dia bolongin. Tapi nggak mau ngaku. Lurah juga bilang bukan dibolongin. Kalau bukan dibolongin bisa nggak sih bikin mulus terus bikin jembatan gitu. Emang itu kena terus air. Seat pile bisa dibuat lubang gitu loh. Terus buat pagar bagus lagi. Saya belum ketemu tuh ada arus air sungai yang bisa membuat pas tanggul untuk orang nyebrang gitu loh. Saya ajaib itu menurut saya gitu loh. Tapi itu Tapi memang harus di sheet pile, Pak. kalau seat pile nggak ada pilihan. Karena katanya iya kalau nanam pohon Ini kalau waduk fluid kita nggak mau seat pile karena karena luas. Itu pakai pohon kita bikin slope. Tapi kalau udah penduduk itu banyak, kamu kalau mau seat pile mau gimana? Kalau bisa nggak bikin kayak begini? Gini aja udah setengah mati, musir orang 20 meter. Kamu mau begini lagi? Mau musir 100 meter orang kiri kanan? Itu masih di situ. jadi kalau di Jakarta memang tantangan. Kalau udah di tengah kota, seat pile udah nggak ada pilihan. Tapi kalau untuk waduk yang kita bikin yang jaraknya jauh itu bisa pakai slope. Nggak ada seat pile. Makanya waduk fluid dulu kan mau di seat pile mereka, kita nggak mau. Kalau misalnya 80 hektar nggak boleh seat pile. Jadi Tanam pohon. berarti mencegah orang menduduki Ya, tapi kalau sungai, datarannya gitu. enggak. Kalau bukan juga. Apa, Pak? Justru kalau udah seat pile, orang lebih enak. Dia bikin Iya. rumah di atas fondasi. Tapi berarti apa Pak? Ini supaya kuat, supaya bisa buat jalan inspeksi. Oh, oke. Kalau kamu nggak seat pile kan, mobil nggak bisa lewat. Nah sekarang Jakarta butuh tambah rasio jalan. Maka saya bilang geser orang seat pile aja orang udah marah 7,5 meter. Berarti prioritasnya tahun ini selain mengecek Jalan inspeksi. tanggul, jalan inspeksi. Jalan inspeksi. Tapi jalan inspeksi kan bukan alternatif kemacetan, Pak. Terus jalan inspeksi itu kan konstruksinya itu konturnya beda sama yang jalan raya Tetap biasa. bisa dipakai orang. Bukannya itu berbeda, Pak. Untuk Jadi, mobil-mobil, cuma untuk iya, alat berat untuk gitu, Pak. mobil-mobil kecil masih lewat. Alat berat bisa berdiri situ, mobil motor mah lewat. Bukan, kalau alat berat kan bisa pakai jalan alternatif lain pas lain inspeksi. Nggak bisa. Kadang-kadang kamu masuk juga nggak bisa, ada jembatan-jembatan. Berarti nggak apa-apa tuh, Pak. Dijamin nggak apa-apa itu mobil lalu-lalang Nggak setiap masalah. menit di jalan inspeksi. Kan kalau begitu inspeksi kan tidak alat berat tidak kerja setiap menit. Kan mobil-mobilnya, Pak. Bukan, nggak masalah ke mobil-mobil. Kalau pas alat berat lagi mau kerja bisa kamu stop. Mobil nggak boleh lewat. Konstruksinya berbeda, Pak, dengan jalan biasa. Ini memang tergantung kita semennya gimana. Kita pakai beton kok. Yang masalah itu orang parkir, jalan inspeksi udah selesai nggak dilewatin orang, jadi kaki 5 ada orang parkir truk-truk. Itu yang bisa tenggelam, dijejerin truk. Kalau mobil lewat itu nggak masalah. Yang berat itu kalau ditaruhnya berjejer, kagak lewat gitu loh. Kalau lewat aja nggak ada masalah.
Tahun ini jadi Pak beli alat berat yang untuk pengerukan. Beli terus kita udah punya berapa dredger, udah punya. Pak itu kan trotoar banyak yang udah bagus tapi digali lagi untuk dan rusak tidak. Makanya tadi saya juga bilang sama Pertamina, saya nggak mau lagi kalian gali kabel, gali apa, nggak ada sanksi. Kita tuh nggak pernah ada sanksi kayak gitu tuh nggak. Udah bagus digali, dijebolin lagi, nggak dibalikin, balikin asal-asalan. Kontraktor juga sama, perbaikan jalan udah ditumpukin membatas trotoar, dibiarin aja 2 minggu. Memang ada di kontraknya Pak kewajiban untuk mengembalikan? Ada, tapi kan kita tuh nggak pernah bisa proses hukum karena kita udah nggak bisa nangkap orang. Dan beberapa dari mereka ilegal Pak katanya Pak penggaliannya. Jadi kata Pak Manggas itu ada yang penggalian ilegal. Harus ditangkap pidana, makanya balik ke Tapi polisi. pengaturannya kan nggak ada Pak, kalau nggak salah sanksi. Sebetulnya ada berusak punya Pemda kan bisa dikenain pidana. Jadi sekarang balik lagi ke polisi, mau nggak? Manggas apa? Kamu ngadu kayak gini. Kita kalau ngadu, kita yang dipanggil. Sorry. Jadi Utilitas itu gimana Pak? Kalau masalah utilitas itu jadi solusi nggak? Kita udah minta paksa mereka ducting sebetulnya. Iya betul itu gimana Pak? Sampai sekarang juga belum jalan masing-masing. Kita juga didesak juga. Kalau kamu mau kasih saya izin, nanti kebutuhan gimana? Sama kayak sekarang ada fiber optik yang kabel PLN yang nyelonong di saluran-saluran air. Kamu berani gunting nggak? Kalau gunting ekonomi macet, jadi kita tuh dipaksa sebetulnya. Sekarang fiber optik saya gunting semua, yang lewatin semua. Ini macet berapa bisnis? Berapa triliun rugi katanya? Singkat lagi aja Pak. Aduh, kita inilah, yang penting kita bertahap aja. Yang bisa kita, ini kayak kerja soal waktu sekolah aja. Anak-anak kerjakan dulu soal yang muda ya, yang susah ditinggal, kayak gitu aja. prinsipnya gitu. Kalau nggak kerja gitu. Jadi yang mana yang bisa dikerjain dulu, yang nggak bisa kita tahan. Pak, saya mau tanya soal ini dong Pak, konflik ITC Mangga 2 dengan Pengembang. Bapak udah dapat laporan? Kita dapat laporan. Gimana Pak? Itu persoalannya dia nggak juga bisa kumpulin 50% plus 1. Oke. Nah itu juga masih ada kelemahan di undang-undang juga. Undang-undang. Di undang-undang soal pengelolaan PPRS. Nah sekarang tidak di situ dicantumkan kalau terjadi deadlock maka Pemprov berhak mengambil alih. Oke. Ini kan tidak ada. Nah sekarang siapa yang mau dikorbanin? Nah sama kayak kami jadi gubernur wakil gubernur hanya 52%. Apakah berarti kami tidak sah? Ya sah. Orang Jakarta nggak suka, itu persoalan nggak mau terima, lalu dia nggak mau bayar listrik. Nggak mau bayar listrik ya pasti dicabut dong. Terus kemudian lebih mahal. Emang kalau ada loss siapa yang mau nanggung? Nah terus kalau pengembang, kita berpikir kan, kalau pengembang masih ngemplang, dia bisa ditutup. Kalau perorangan yang ngemplang itu duit. Kamu mau nggak kasih bank garansi? Nggak ada duit juga. Udah ada yang pengembang yang kabur. Contoh kasus yang ketemu Pak Jokowi yang di Robinson. Dia ambil alih dari mereka, nggak sanggup garasi sewa kos-kosan untuk nutupin biaya. Itu gimana? Jadi kadang-kadang tuh terlalu dipolitisir juga gitu. Berarti artinya memang posisi Pemprov hanya bisa memediasi apa ya? Mediasi aja. Bukan itu urusan undang-undang kan di Kementerian Perumahan. Pak berkenaan jalan tergenang kemarin yang tadi Bapak semestinya kalau mobil kan tetap tergenang harus dibongkar berarti Makanya kita tahun depan mesti- harus diputar. Baik kita yakin kalau kita udah banyak membuat waduk-waduk akan kering. Misalnya contoh Pulau Mas. Pulau Mas dulu kerendam, begitu kita gali 4 hektar, langsung 400 hektar nggak kerendam di Pulau Mas. Tapi kualitas jalan katanya ada di bawah standar internasional Pak. Memang seluruh Indonesia begitu, alasan nggak cukup. Kamu tanya sama PU. Berarti diputar betul tahun depan. Itu kamu tanya sama PU, maka bawa mobil kalau di Eropa sampai di Singapura lebih empuk. Mobil lebih empuk. Iya Pak. Katanya begitu. Mulus banget Pak. Dan ditanya katanya itu mahal banget katanya. Makanya sekarang mahal banget berapa? Karena tender kita bisa contoh ya, tender ya. Masa DKI nggak mau? Tender kita kan bukan nggak mampu ya, tendernya itu bikin masalah. Makanya saya mau masukin ke e-katalog. Misal contoh, LKPP bangun gedung 23.000 meter persegi luasnya, itu cuma 120 miliar. Lalu kami bangun rumah sakit Koja hanya 18.000 meter persegi. Pakai tender proses yang benar, tahu nggak berapa? 200 M. Sah katanya. Sah. Mau bilang apa? Konyol gitu loh. Sistem kita tuh konyol gitu loh. Sebenarnya bisa ya Pak negara. Makanya nanti saya mau rapat soal pengadaan barang jasa nih. Bentar lagi.
Mau kan ada lagi supir-supir yang bus angkat di luar terus dimulai di Parlemen. Terus gimana? Apakah keterangan sosialisasi Pak? Karena waduk pelit gitu, kamu mau kalau orang nggak puas dengan kepentingan dia mah orang mah pasti begitu. Tadi jalan terus ya Pak? Ya biarin aja. Pak, kan Bapak tidak ngusulin 3 hal Pak ke UASN Pak. Itu indikatornya gimana Kalau Pak? aku ngusulin itu jadi undang-undang. Kan Bapak ngusulin 3 hal Pak. Apa? Yang kepala dinas dari swasta, terus kepala dinas bisa dipecat. Bukan aku yang usulin, kan sama-sama Bapak yang profesor ngusulin, semua. saya waktu pas Thomas, Bapak juga yang Bapak yang ngusulin Pak. Itu ada komisi 2. Ya kan sama aja Pak. Iya, itu indikatornya Bukan gimana, Pak? sekarang bukan saya usulin, udah disetujui Iya, pemerintah. iya udah disahkan Pak. Ya ini kata seleksi promosi terbuka seperti lurah camat, tapi ini terbuka untuk semua. Orang luar boleh ikut, asal mau terima gaji seperti kita. Indikator lepas jabatannya itu gimana nanti Pak? Tergantung kalau target nggak capai, Ada jaminan nggak subjektif? Iya, nggak mungkin. Kan kita pakai data deting, kan masyarakat bisa nilai. Iya, kalau kita bisa pecat kepala dinas pendidikan, kalau dia nyolong kita tahu. Kalau sekarang semua orang masih pungut, uang pungut, bisa pecat dia dong. Berarti dia nggak beres mengatasi kan? Kan bisa kan? Berarti indikatornya Udah, dari Cak, udah, masyarakat gitu Pak. Nggak bisa macam-macam. Ya kalau Bapak kayak dari hati banget nggak sih sama itu ya. Nanti gua angkat di sekda, lu bilang gua suka sama dia. Kan? Kalau gua angkat di sekda gimana? Ya alhamdulillah. Nanti kamu subjektif juga. Biar gimana pun ya, kalau orang politik berbuat seenaknya, 5 tahun akan dihukum. Kalau PNS berbuat seenaknya, dia sampai umur 60 berapa usia. Justru sekarang lu PNS yang udah jadi resmi, kalau dia sembarangan, dia bisa tidak mau kerja. Tentu tidak semua. Karena dia merasa tuh nggak bisa pecat saya. Itu umum seperti itu, makanya dibuat sebuah undang-undang ini untuk mengontrol mereka. Tapi kalau saya pilih sembarangan, hasilnya tidak ada, saya dihukum tidak terpilih kembali. Jadi kinerja saya ditentukan oleh hasil. Makanya saya juga tidak gendeng memilih orang yang tidak menghasilkan. Tapi kalau saya tidak membuat sistem seperti ini, bisa nggak saya disandra oleh PNS tidak mau kerja? Hasil saya gagal, rakyat dirugikan, udah habisin duit pilih saya disandra mereka. Mereka ketawa-ketawa. Jadi negara kalau ada pemilu, dikuasai PNS saja yang gerombolan yang lain misalnya gitu. Jadi dengan cara seperti ini, jadi sama-sama jadi adil. Jadi ada koreksi, ada satu koreksi. Kalau partai milih orang sembarangan dikoreksi, presiden pilih sembarangan dikoreksi. Itu yang terjadi. Kalau kamu kok belum sempurna, itu karena tidak ada penerapan undang-undang pembuktian terbaik harta. Yang bisa jawab bisa menang. Makanya kita demokrasi kita itu sengaja mengkebiri hal itu. Harusnya dalam prinsip ratifikasi konvensi PBB jelas ada prinsip illicit enrichment. Ada penambahan kekayaan publik yang tidak sesuai sita buat negara. Kita nggak lakukan. Jadi ya nggak heran demokrasi kita tuh timpang gitu loh. Nah, tapi kan bukan salah itu, substansinya itu, bukan soal pilihnya. Tapi kalau soal PNS itu udah setujui kok, presiden tanda tangan, DPR udah setuju. Kalau yang kepala dinas diambil dari profesional atau swasta nggak dimasukkan ya Pak ke dalam undang-undang? Dimasukkan, Oh, masih mesti izin kepada presiden sekarang. Sampai 2018 kalau nggak salah. Tapi kan itu butuh aturan turunan juga ya Pak. Sudah langsung berlaku, kita bikin dia nggak perlu PP. Baik begitu presiden tangan undang-undang itu langsung berlaku pensiun semua. Ya untuk kita merancang kita pikir kan kita juga mengamanatkan harus dibuat PP dulu. Kalau ini nggak langsung. Nah ini udah langsung karena udah jelas pasal demi pasal. Saya pemecatan, penurunan eselon semua sangat jelas. Pasal berapa tuh Pak yang dari swasta? Aku nggak ingat. Kamu baca situ ada. Nggak usah khawatir, Taufik Yudi masih bantu. Ya.
tersebar di Balai Kota 1 itu pasti di BPKD satu di mana, 2 di Jati Baru 1, Jati Baru 2. Menurut hemat kami, 1 akan berkantor di Dinas PU, maka dimulai sekarang Dinas PU. Yang kedua akan berkantor di Dinas Perumahan Gunung Pemda. Terus 1 di Gunung Sahari akan berkantor di Dinas Kelautan dan Pertanian. Terus 1 di Jatinegara akan berkantor di Dinas Olahraga dan Pemuda. 1 lagi di Gatot Subroto akan berkantor di Dinas Pendidikan. Masing-masing kota kabupaten 1. Jadi supaya teman-teman wali kota pemangku jabatan bersesuaian di kota administrasi menyediakan tempat untuk itu. Peralatan kerja dan peralatan kantor dan kerja biasa diharapkan ada ruang, ada rapat yang memadai karena harus melaksanakan admisi, penjelasan kebutuhan SPK gitu. Terus ada rapat kecil untuk tempat panitia pokja mengadakan rapat. Bisa 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Selanjutnya SDM yang dibutuhkan adalah kurang lebih 450 orang. Hitungan kami tadi di Biro Wartawan 418. Dengan perhitungan sebagai berikut, masing-masing pokja, masing-masing WP mempunyai maksimal 5 pokja. 5 pokja itu berarti antara pengadaan barang itu bisa 2 pokja atau pengadaan jasa konstruksi 2 pokja, masing-masing pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 1 pokja, seperti itu. Terus masing-masing pokja diawasi oleh 5. Terus masing-masing pokja itu akan di backup oleh 5 tenaga fungsional. Jadi 25 ditambah 5 di TU tambah 1 kepala tambah 1 TU sekitar 415 teman kami. Dari mana sumber daya ini? Mulai Oktober 2013, Biro Organisasi Laksana telah melaksanakan pendataan melalui instruksi Bapak Gubernur yang ditangani oleh Pak Sikda tentang pendataan pejabat dan pegawai yang bersertifikat pengadaan barang jasa. Sekarang data itu sudah ada di BKD. Jadi pasca hari ini BKD dan sudah 2 kali rapat koordinasi tentang rencana seleksi personil atau pejabat dan pegawai fungsional yang dibutuhkan pada WP. Terus pejabat fungsional ada 12 orang. Terus pejabat fungsional 3 ada 12 orang, 4 ada 12 orang. Sisa bukan sisanya. Yang lainnya adalah pejabat fungsional gabungan, pejabat fungsional ahli pengadaan barang jasa dan pejabat fungsional umum untuk backup sekretariat pada masing-masing pokja dan sekretariat pada tata usaha. Pembagian tugas ini menyusahkan, saya tidak tahu sendiri. Perlu kita kebetulan dapat TKWP itu di Rotala, kami sudah siapkan, sudah selesai dan mohon diparaf hari ini. Terus perlu stempel naskah dinas dan papan nama sekarang sedang diselesaikan. Mudah-mudahan besok sudah bisa diparaf. Terus penetapan tempat dan kantor tadi saya sudah sebutkan, tempat dan kantornya seperti itu distribusinya. Selanjutnya pendataan calon pegawai sudah dilakukan, datanya ada di BKD. Informasi jabatan sedang diselesaikan, akan menjadi lampiran dari perpu ini sedang diselesaikan. Itu sudah hitung 400. Tapi kami hari ini kan 400. Terus seleksi calon pejabat struktural dan pejabat fungsional oleh BKD, harapannya Januari sampai Februari. BPKD peralatan kantor kerja dan mekanisme pengendalian botol evaluasi. Karena sebagaimana kita ketahui tanggal 12 ini nanti, ini kan bisa kalau tidak ada pengendalian yang intensif, akan kemungkinan terjadi kebijakan mikro antar ULP. Jadi tidak boleh karena SAPD-nya BPKD. Maka hasil bincang-bincang kami dengan jajaran BPKD serta Ibu pada minggu lalu, 12 ULP ini akan langsung dikendalikan kepala BPKD. Selanjutnya, Dinas Kominfo-Mas akan sudah ada sekarang sebenarnya itu sudah jalan terbaik, tapi kemungkinan ada lagi yang perlu diperbaiki dari antar ULP ini dengan SAPD UPD terkait. Nah, SAPD yang menjadi tempat kantor mempersiapkan kantor prasarana kerja pendukung. Jadi saya sebutkan tadi ada 5 kota, 1 kabupaten, terus Dinas PU, Dinas Perumahan Gunung Pemda, Dinas Kelautan Pertanian, Dinas Olahraga dan Pemuda, serta Dinas Pendidikan. Lain-lain, hal ini dalam kerangka mengantisipasi ada kegiatan yang bisa
penerapan APBD dari Kemendagri, maka diharapkan daerah tidak terganggu. Maka pada saat yang bersamaan kami sudah siapkan 2 surat, satu laporan kepada Presiden melalui Kepala LKPP memberitahukan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui BLP. Untuk itu telah diajukan perda tentang BLPBD yang sampai hari ini masih bersyukur menunggu persetujuan bersama. Yang kedua adalah memohon kepada Kepala LKPP supaya kita diberi masa transisi sampai 5 bulan Maret tetap mempertahankan sementara penelitian pengadaan barang jasa di masing-masing SKP UKPD. Artinya berarti bulan April UMP akan berjalan secara total seperti itu. Selanjutnya UMP sebagai April operasional April. Nah, saya kira demikian dari kami para singkat Pak. Seandainya ada perda Badan Layanan Umum Pengadaan Barang Jasa ini, itu kira-kira dia satu badan apa dibagi 12? Pertanyaannya. Satu badan. Satu badan. Nah, berarti logika saya, Pergub ini pun harusnya satu badan. Logikanya begitu. Mengapa kita bagi sampai 12? Kalau sekarang tidak siap bagi 12, harus bagi 12 baru siap, berarti perda kemarin nggak bohong. Bersyukur kita perda tidak jadi, Pak. Kan maksud saya gini, Pak. Jadi kalau perdanya keluar ke satu badan, bukan dibagi 12 sampai sekarang, ya kita bersyukur tidak ada perda itu. Tapi kalau ada perda itu jalan, berarti kita nggak sanggup dong. Kira-kira gitu, betul Pak Kadir, itu pikiran saya. Nah artinya, kalau kita tidak sanggup, itu kita kenapa kita butuh IT? Kalau menurut saya, ini belum menjadi araf kalau gitu. Harus satu badan. Sekarang IT bisa jelasin nggak? Bisa nggak kalau pikiran saya satu badan? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti pembahasan pembentukan URP ini 2 kali kemarin Pak di BPKP. Saya sampaikan beberapa pemikiran dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi DKI. Kalau URP itu dibuat lebih dari dalam satu institusi pemerintahan daerah yang satu anggaran, satu APBD, itu bahaya. Bahayanya itu begini. Ini mungkin teknis, tapi perlu kami sampaikan. Bagi penyedia barang jasa yang kemudian mengikuti pengadaan di beberapa ULP yang berbeda-beda tadi, ketika kemudian itu UPT itu sudah berdiri sendiri, dia tidak akan saling tolak-tolak. Dia sudah menguji dirinya sendiri-sendiri. Nah, ketika kemudian jadwal itu tidak terkoordinasikan, ada penyedia barang jasa ikut di beberapa tempat, ternyata diputuskan bersamaan, dia menang di beberapa tempat. Nah, padahal KD-nya tidak cukup. Kalau KD-nya tidak cukup, maka harus di-drop. Nah, kalau dia di-drop mengundurkan diri, kalau mengundurkan diri ketentuannya itu blacklist. Kalau blacklist semua. Yes. Nah, makanya itu yang pikiran teknis kami. Yang kedua, seperti disampaikan Pak Wagub, kalau memang ini sifatnya sementara dan nantinya akan menjadi badan yang besar di DKI, saya pikir tidak perlu 12. Satu, jaga dengan pola pemikiran bahwa pokjanya jadi diperbanyak. Jadi di wilayah-wilayah itu koordinator pokja. Nah, UPT-nya satu. Memang tugasnya berat. Kalau saya hitung Pak dari APBD 2014 ya, perbuatannya untuk belanja langsungnya itu 46 T. 46 T itu mungkin memang ribuan item. Nah, salah satu solusi kalau memang itu berat buat satu UPT, beberapa hal pemikiran saya sampaikan ke UPT.
Bagaimana kalau dibatasi aja dulu, jangan yang mulai 200 semua dimasukkan di UPT, Pak. Misalnya yang 5 miliar atau 10 miliar aja dimasukkan di UPT, yang lainnya tetap di SKPD-nya masing-masing. Kalau yang bisa beli di e-katalog langsung kan tidak perlu melalui. Tidak perlu, Pak. Langsung kan? Langsung. Jadi itu bisa terkurangi bebannya dengan kita konsentrasi. Tapi maksud saya 46 triliun itu tidak sebesar itu, Pak. Betul. Karena kita semua kan terdorong e-katalog. Ya, kita nggak sampai 46 T. Kalau semua ada di e-katalog, Pak, ya setengah aja paling itu, Pak. Nah, hal lain, Pak, yang perlu jadi pemikiran, standarisasi dari kemampuan kepala UPT yang lebih dari satu tadi itu, saya khawatir tidak sama, Pak. Nah, tidak sama. Nah, itu bahaya ketika penetapan HPSOE. Nah, untuk barang yang sama, HPSOE di UPT 1 dengan di UPT lain berbeda tanpa koordinasi. Wah, itu cari cilaka. Nah, itu menakutkan. Nah, itu yang kami sampaikan pokok-pokok pemikiran. Sebaiknya kalau memang ini buat pembelajaran dan arah kita untuk menjadi badan yang besar, satu saja. Pak, ini pertanyaan saya sederhana aja, Pak. Saya orang politik kan, bekerja kan. Kalau Perda kemarin disetujui, kita satu badan atau 12, kan satu. Jadi kalau Pergub ini itu pengganti Perda kasarnya, karena tidak bisa Perda, kita akan dengan Pergub. Kalau Pergub isinya harus sama dengan Perda aja, satu. Daripada dijadi temuan pada harga yang berbeda, semua ketakutan. Jadi pokoknya tadi betul, Pak. Sama kita bagi. Jadi kita paksakan semua di katalog. Jadi kalau ada barang, daftarkan. Yang belum terdaftar, daftarkan. Tidak ada produk yang nggak bisa didaftarkan sebetulnya. Ini yang mahal-mahal, Pak. Alat berat, alat tulis. Kalau kita bicara di dinas pendidikan, semua bisa di katalog. Semua bisa di katalog, Pak. Jadi bangunan juga ya. Nah sekarang pun saya lagi merancang bangunan pun di katalog. Kenapa contoh? Ini baru laporan ini. Ini bisa jadi temuan KPK nih. Asal kita. Ini lagi dipelajari kan dia di KPK kan ada tim kajian ya. Kita tuh selalu berlindung di balik kebenaran tender lelang. Bisa contoh. Ambil contoh paling gampang. Gedung RKPP lagi mau dibangun. 23.000 meter persegi. Gedung RKPP. Ini gedung-gedung termasuk mewah nih, kelas mewah nih. Dia hanya menghabiskan 128 miliar, apa 120 saya lupa, 128 lupa. Sementara rumah sakit Koja kita atas nama tender, lelang segala macam, Pak, untuk 18.000. Jadi olahraga pendidikan banyak kasus seperti itu, Pak. Masuk perumahan udah turun sekarang. Dulu lebih gila lagi 78 juta per meter, sekarang udah turun. Tadi 23.000 meter persegi, ini 18.000 meter persegi. Tahu habis berapa? Tendernya 200 miliar. Kalau dia luasnya sama saja sudah selisih 80 miliar. Tapi ini sah. Nah ini mulai mau dikaji masalahnya. Ya bisa ditemukan lama-lama. Atas nama lelang, jadi bisa dituduh sekongkol. Dan panitia memenangkan itu dengan alasan, nah panitia kan bisa dijas juga tenang. Kamu kan tahu nih kemahalan, kenapa nggak batalin? Berarti semua di oligarki main. Itu bisa main loh, Pak. Bagaimana dia bisa memberikan harga kepada kami yang begitu mahal? Nah ini temuan tadi. Jauh sekali Pak harga, Pak. Jadi dikasih tahu nih. Saya tahu dari mana? Saya ini begini. Jadi kasih tahu ini bahaya saya bilang. Mereka di motor, maksudnya masuk ke RKPP bisa contoh. Yayasan Muda Suci. Itu dia kalau ada orang kebakaran, ini kebakaran ini, dia bikinkan lagi rumah jadi dengan batako, plester, semua plafon. Dia pakai kontraktor ini. Tahu berapa per meter? 1,2 juta aja. 2,8 berapa itu 1,3 juta per meter.
Kalau kita bangun cuma 5 juta. Ini sekarang mereka mulai lacak nih. Hal seperti ini, melindungi balik tender ini. Ya sama seperti PU, PU aja. Bisa PU menentukan harga. Itu lucu sekali pembenarannya itu. Saya sudah lihat, saya sudah ngomong sama beberapa. Dia ada tim kajian itu menarik. KPK itu ada anak muda yang membuat tim kajian. Dia spesial pelajari harga sapi itu dipelajari. Kenapa ada oligarki. Nah, mereka beberapa kali ketemu saya untuk bahas. Itu contoh yang paling menarik soal PU. Gimana menentukan harga satuan itu? PU kirim surat kepada agen atau distributor atau manufaktur. Berapa harga ini? Lalu si agen itu membalas dia. Nah itu yang dipakai. Ini bisa jadi kasus temuan juga. Harusnya PU menanyakan kepada mereka, berapa harga barang ini kamu jual kepada perusahaan lain. Jadi pertanyaannya maka jadi PU mengambil pembenaran ini sudah dipatok. Padahal bukan itu harusnya. Baru kita tambahkan ada PPh segala macam. Harusnya tanya kepada dia berapa kamu jual kepada orang lain. Gak ada faktornya semua, gak ada buktinya. Nah kita diserahkan terbalik, kita tanya dia harga berapa, jadi kasih harga yang kayak gini. Padahal kalau RKPP kan masukin harga ini juga patokannya itu. Kalau kamu jual kepada swasta lebih mahal, kamu denda 5 kali. Nah ini hati-hati nih. Ini jadi temuan nanti. Saya cuma ingatkan aja kalau yang dulu Pak Taufik kan masih tutupin loh. Kalau minta yang lain Pak Taufik kan mesti saksi saya kan. Kalau bongkar yang lama saya lawan deh. Saya lawan, betul saya lawan, saya nggak peduli. Kalau bongkar yang lama-lama saya ikutin. Tapi kalau yang baru ini Bapak Ibu masih seperti itu, saya lepas tangan, saya udah kasih tahu, saya takutin. Karena saya rapat ketemu. Saya dikasih tahu, ini kayak gini bahaya, ini kayak gini bahaya. Itu dikasih tahu saya. Makanya saya kenapa lebih suka e-katalog, saya beberapa DPRD. E-katalog itu betul-betul tuh kita kalau salah tuh salah di RKPP gitu. Bukan salah kita lagi loh. Itu e-katalog. Tapi kok kayak seperti ini, mengerikan ini. Jadi saya kira alasannya masuk akal itu tadi menentukan harga satu KPS itu yang bahaya. Dan saya pikir Pak, kalau saya lebih setuju sesuai perda satu badan, sistemnya kita bagusin, dorong semua lebih baik di e-katalog, termasuk bangunan pun nanti kita lebih baik di e-katalog. Kayak rumah pompa, saya ketemu satu rumah pompa, itu TU nggak ada nih. Perusahaan pompa yang sekian lama ada di Jakarta dari Jepang, udah kerjasama di sini. Dia berani garansi 5 tahun. Tapi kita tender PU cuma 3 tahun supaya yang lain bisa ikut, tapi dia kalah. Dia berani garansi 5 tahun. Saya suruh dia tadi pagi, kamu masukkan di e-katalog. Semua masuk di e-katalog, ya kan? Berani 5 tahun. Nah ini contoh. Dia berani garansi 5 tahun sama barangnya semua. Nah sama alat berat, PU udah bagus kalau di Sumitomo itu udah betul. Dia garansi 3 tahun, separuh semua. Malah kalau ada unit yang rusak selama itu dia langsung ganti. Nah ini udah bagus. Jadi kalau kita beli 1000 alat saja, kalau yang sesuai baik itu 3 triliun, dia habisin duit nggak jelas. Kalau tipunya 1000 unit alat berat, wah itu semua sungai, kali, apapun keruh aja. Ada dredger lagi. Siapa yang punya embung, danau, mau diperdalam, kirim aja. Mau Bogor, mau Depok, mau Bekasi, mau minta dalamin waduk-waduk, kirim aja. Langsung aja kita kerjain, bayar operator jam. Nah ini, saya ngomong kebetulan hadir semua. Pasti nggak tahu kalau menurut saya ini lebih masuk akal. Satu, ya, satu ya. Nah ini, nah ini untuk maksud saya kita mesti sama-sama saling menjaga. Ya kalau saya jujur aja, Bapak bisa lihat website saya, uang operasional saya itu bukan bupati, saya bukan di DPRD, kerajaan jalan. Saya tahu menteri punya operasional, presiden punya operasional. Operasional tanda tangan aja, selama ada kwitansi pakai
kasar itu Republik Indonesia ini tuh, kita ini malu tuh, tidak mau gaji gede gitu. Jadi ciptakanlah uang operasional, tapi nggak, menurut tafsiran saya itu nggak boleh saya kantong untuk tabungan saya. Kenapa? Karena tidak dipotong PPh. Yang boleh masuk tabungan saya itu kalau dipotong PPh. Jadi kita suka sekali untuk nutupi. Itu persoalan kita. Kita gaji nggak boleh besar gitu loh. Kita kan lucu gitu buat saya. Nggak boleh ambil ini, tapi ya kaya bisa tambah. Semua uang operasional saya tulis. Saya ada buktinya semua. Saya nggak pernah pegang uang operasional. Semua masuk ke rekening giro. Saya minta nanti sama Abu Endang, honor saya semua tuh saya nggak mau pakai cash store aja udah tuh besar. Semua transfer, orang pajak semua transfer, upah umum semua transfer. Tapi cuma kasih bukti. Supaya saya bisa mempertanggungjawabkan, karena saya kaget. Uang operasional 9 miliar setahun. Pusing nggak rincinya kalau 9 miliar kita pegang? Yes. Itu ada di situ jelas. Jadi yang barunya lebih mungkin lagi di besar 11 miliar gitu. Makanya saya semua terpilih. Untuk apa saya cerita seperti ini? Ini dunia kita ini udah dunia gila nih politik kita nih. Kita nanti bapak ibu udah pensiun baik-baik, terus ada ATM plus nggak bisa diperas lagi, terus tiba-tiba dihidup. Kasihan anak-anak. Jadi kalau cuma difitnah nggak apa-apa. Makanya saya lebih baik saya buka semua transparan. Karena mesti fitnah saya pun saya tidak masalah. Tapi kalau saya ditanya presiden tahun saya pun lupa untuk dipakai kemana. Kalau tidak tercatat, makanya saya tidak pernah mau saya pegang. Semua kasih sekretaris PD. Saya mau uang saya minta aja perkawinan kematian. Saya minta aja, saya pegang aja. Itu saya taruh di tas aja. Nggak ada masuk tabungan saya. Taruh di tas aja. Kalau masih sisa ya sudah, mau kasih mana? Ada acara apa? Saya kasih aja udah. Kalau nggak taruh aja semua. Mesti begitu, karena ini zamannya orang mengkriminalisasi kita. Tujuannya untuk APM, kasihan kalau kita bapak PNS umur 60 lagi tujuannya 90. Kalau ini makin tua, makin lama kerja, makin kemungkinan masuk penjara. Iya, kira makin panjang kan gitu kan. Maka saya bukan tidak petakut ya, tapi saya berusaha jaga. Saya itu secepatnya saya mau keluar dari pemerintah tuh begitu. Ini risiko terlalu besar. Di pemerintah itu terlalu banyak jebakan-jebakan yang aneh-aneh. Ya, jadi semua segitu kan. Bayangin kemarin kasih saya berapa? 80 juta lebih. 30 juta ada honor-honor kumpulin berapa bulan. Dipotong PPh memang. Saya waduh, uang itu cash, ngapain pegang cash? Itu simpan sekretaris kali, atau tahu di laci yang mana? Atau di tas yang mana? Mas saya ini mengerikan sekali. Semua transfer, jadi PPATK gampang ikuti. Jadi semua uang saya bisa diikuti, dilacak, tarik, ngambil, semua jelas. Saya dari dulu begitu saya. Jadi semua uang saya jelas. Masuk dari mana, keluar dari mana, semua jelas. Nah ini yang mau kita lakukan. Nah saya lagi minta amnesti lagi ngomong. Supaya pejabat yang lama-lama kekayaannya itu bisa semua ngaku aja tanpa dihukum. Karena semuanya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kayak honor aneh-aneh, makanya kita lebih mudah. Kita amnesti, melupakan masa lalu. Makanya saya bilang siapapun jadi presiden 2014, saya minta dia amnesti. Saya yakin uang yang balik itu di atas 100 miliar dolar. Lalu pajak penghasilan diturunin, bila pun cuma 15%, 16%, jangan 30%. Supaya semua orang bayar pajak. Saya ketemu dirjen pajak, saya ngomong. Jadi udahlah, lupakan masa lalu lah, kita rekonsiliasi. Kita juga gak boleh iri sama dia yang udah kaya, dia udah nilai. Rezeki dia lah udah. Mungkin kalau kita di posisi dia juga lebih parah dari dia. Ini persoalan di kita ini apa tuh kan? Gak ada kesempatan. Itu loh, dia tidak ada kesempatan. Sama gak ada nyali gitu. Jadi gak ada kesempatan, gak ada nyali. Kalau saya tuh agak pengecut soal itu, saya gak ada nyali. Untuk nyolong-nyolong begitu. Jadi soal-soal itu mesti rekonsiliasi. Semalam baru teman saya ngomong sama saya. Saya bilang hati-hati lu bawa uang kontak nanti semua dan pejabat-pejabat. Nanti ditangkap.
Dia tangkap tangan repot. Terus dia jawab saya bilang, harusnya bukan karena itu kita takut. Kenapa? Karena sumpah jabatan kita. Ini yang ngomong bukan pejabat, enak lo ngomong. Kalau pejabat tak apa sumpah apa? Kalau soal duit pak, pusing-pusing juga gitu. Tapi sekarang ada $1 $1 itu 1 miliar cuma tipis doang. Gila $1 diciptakan gitu gede gitu. Singapura dolar tuh dikeluarkan gila banget tuh, 1 dolar berapa tuh? 1.000. Iya 1.000 mata uang 1 lembar 1.000 gila segede gajah. Itu gila. Emang spesial di Singapura ada nggak? Nggak ada. Khusus jual untuk Indonesia. Jadi top pejabat. Makanya saya bilang kalau kita di Indonesia bisa melakukan amnesti dengan bunga yang di bawah Singapura, saya pikir mungkin habis Lee Kuan Yew meninggal, orang Singapura minta referendum masuk bagian Indonesia sudah. Kayak di Hong Kong. Oh dagang apa lagi dia? Betul kok, saya coba ngomong begitu. Bisa-bisa karena Lee Kuan Yew pernah ngomong kalau habis dia meninggal dia nggak tahu apa yang terjadi di Singapura. Saya bilang kalau Indonesia bisa beres, dipimpin presiden yang beres, mungkin orang Singapura minta referendum jadi bagian Indonesia. Kenapa mau dagang apa lagi? Semua duit pakai balik, bunga lebih murah. Bayar pajak mau berapa? Bayar pajak kita nih dipotong-potong suka putih ya, pegawai punya pajak. Yang di luar pegawai seluruh Indonesia yang 4T kurang aja. Jadi seluruh Indonesia orang. Kemudian saya tidak kredit pajak yang dia ini. Wah tapi berarti hebatnya ini, ini hebat. Sederhana dia sampaikan situasi itu. Dia kasih saya lihat ini tetangga bapak di Pantai Mutiara. 1 tahun penghasilan 147,5 miliar setahun. Setahun uangnya nih, pemasukan ini dia cek. Tetangga saya bayar pajak hanya 6 jutaan kurang aja. Ada yang beli apartemen cash 12 miliar, 5 tahun tidak pernah lapor pajak. Padahal dia ada ada lagi yang penghasilan restoran dia kasih lihat. Nipu semua ke restoran itu. Dia hitung yang paling murah saja. Itu nomplak pajak kita itu penghasilan ditutupin 22 miliar. Kalau 10% buat kita 2,2 miliar satu restoran. Kalau 1.000 restoran udah 2 triliun. Nah ini semua dia sudah punya data. Nah kita lagi latah secara bertahap mobil. Nah tapi saya bilang sama beliau, saya butuh rekonsiliasi untuk pejabat maupun untuk pengusaha. Karena ini kasihan pejabat dilacak. Misalnya dia bapak punya mobil nih, sama Anwar punya mobil kan, dicek. Ini bayar pajaknya kok nggak sesuai punya mobil sekian. Karena kita punya rezeki masing-masing kan, itu dikejar pajak nanti. Kita defisit pajak. Ini mengerikan nih. Ini mengerikan loh di sistem lacak. Kadang tinggal di rumah berapa besar, listriknya berapa. Bayar pajaknya sesuai nggak? Semua dia punya data. Tinggal di Excel. Jadi hidup kita harus percaya. Saya cerita ini, Bapak Ibu nggak saya takut-takutin. Makin lama ini negara ini makin benar gitu. Ini negara bukan makin lama makin tidak benar. Terpaksa harus benar karena rakyat tambah pintar. Kau masih nggak yakin? Gimana ceritanya Jokowi sama Ahok bisa masuk ke DKI tanpa keluar dari Tuhan? Bapak Ibu orang itu aja jelasin gimana. Orang politik, orang survei semua nggak bisa jelasin. Karena ada tuntutan kemauan rakyat yang berubah. Tapi presiden ke depan semua sama. Kalau kandidat di sini itu kan menuntut yang sama. Rekam jejak. Jadi sistem semua jalan. Tapi sama ini sama. Makanya saya mau naikin TKD saya nggak mau kasih diri gitu Pak. Terus jadi hitungannya, ya semua harus kerja apa? Pada laporan kerja belum kasih poin. Ya nanti fungsional fakti saya bisa pindah di kelurahan aja. Ngapain dapat struktural? Di kelurahan tinggal di rumah, terus mau pulang 20 juta misalnya. Ngapain aku mau gaya-gaya jadi pejabat struktur, ada pejabat apa? Kalau saya mau mengerjakan apa saja, saya lapor. Nah ini kita mau. Ke depan ini makin lama makin. Misal swasta, saya mau bajak menjadi bank. Kata-katanya untuk Transjakarta mesti orang bank, seperti Garuda, seperti kereta api. Tapi itu kantor bagus. Dia kasih lihat saya sering gaji. Alamak, saya kaget.
128 juta kali 16 kali. Ini gimana? Jadi kata Pak Jokowi, kamu bagus harus bayar orang mahal. Gimana bisa dapat orang bagus kalau tidak berani bayar mahal? Nah sekarang kita mau distribusikan pembagian mahal ini. Di DKI ini kaya banget, benar-benar kaya banget, benar-benar kaya banget, betul-betul loh. Laporannya luar biasa itu. Belum nyolong belum tentu kaya Pak. Aku punya tuh Pak. Punya pulau, punya hutan, punya gunung Pak. Tapi case-nya nggak ada juga Pak. Itu. Ini semua ya, kita pengen bagi ya, gimana distribusi yang fair. Orang yang kerja, orang ini. Saya percaya DKI sudah menuju ke situ. Jangan mimpi kami keluar dari sini nanti gantinya bisa sembarangan. Enggak, pasti sama. Indonesia makin baik kok. Makanya orang tuh pengen Indonesia pecah. Bapak Ibu coba bayangin, Singapura mau ngadu apa lagi sama kita? Bisa referendum benar-benar menjadi bagian Indonesia, kasih otonomi khusus. Kita bisa loh. Ya jadi kalau dia udah oke, Bu, mau parang Bu, kalau udah baik Bu, parang nih. Parang, jangan, terusin. Jadi parang nih, solusi. Sebenarnya kita siapkan solusi seperti itu. Ada satu WP itu orang siap. Nah ini solusi ada 3 memang, ada 1, ada 11, ada 16. Jadi kalau 1, pertanyaan kami adalah objek itu kan nggak mungkin semua di PKD, sangat tidak mungkin. Jadi apakah distribusi objek itu pada SPD atau per dua misalnya. Seperti kayak tadi kalau misalnya WP tadi yang 12 itu menjadi zona. langsung aja Pak, tetap per zone Pak, nggak boleh pada SKPD. Kalau pada SKPD sama saja. Kalau begitu kami per zone pun kita mau kecilin sekecil mungkin, semampu sih. Ya, kalau dari sisi pameran gimana? Pengadaan barang dan jasa, kalau pengadaan barang, ada jasa konstruksi, pengadaan kan sama jasa lainnya. Kita batasi di uangnya Pak. Kita tidak bedakan jenis, Ya. kita batasi uangnya. Sementara yang nilai ke bawah itu kita masih. Ya, masih pembagian kelompoknya Pak. Kelompoknya tadi kan Sama, nggak menjual. Ya, betul ya. Seperti itu Pak. Lanjut kita kembali ke masalah pasal 2 tadi sebelumnya nggak ada apa itu. Langsung ke bukunya aja yang kita sudah siapkan. Pasal apa? Pasal 2. Ya, pasal 2. Jadi WP cukup 1. Terus selanjutnya pokoknya lihat pasal 6. Kemudian pasal 6. Nah, susunannya seperti ini Pak. Susunannya pokoknya itu pokoknya. Sekarang kita pasal 9. Pasal 9 ayat 2. Nah, pokoknya ini akan distribusikan WP kita dapat kesempatan di sini di seluruh. Pasal 9 tadi, pasal 9. Koma di sini Mas. Ya, ditempatkan pada kita sendiri Pak. Apakah kita 12 kali tempatnya atau lebih kecil dari itu? Tadi kan kita sudah ada pembagiannya sebenarnya Pak. Saya tunjukkan dulu pembagian, coba biar lampiran. Jadi apakah zonnya per 12 tadi dari DPU 1 dimasuk tempatnya? Di Jati Baru ada 2. Saya kira untuk mempermudah tetap itu gimana? Tetap 12 aja saya kira ya. 12 zona. Karena udah dibagi. Ya, kalau persen ada masalah. Masalah ya. Oke, jadi kalau begitu Dari sisi IT-nya maksudnya saya Bapak itu kalau IT. Karena dia udah bagikan semua. Berarti langsung. Jadi lebih cepat parah. pasal 9 itu ayat. Pasal 9 juga ditempatkan di. Nah, ditempatkan pada tadi. Ditempatkan di pada Jati Baru 1, Jati Baru 2. Kelawang. Seperti tadi, seperti pasal 2 tadi. Jadi, Jati Baru 1, Pokja, Jati Baru 1. Kelompok ya apa? Pun, Pokja itu nanti berapa? Jadi kan Pokja itu sendiri, jadi kalau grup Pokja, grup Pokja, Jati Baru 1. Grup Pokja, Jati Baru 1. Yang penting IT bikinnya di mana Pak? kalau ini Terus zona Pokja himpunan Pokja Jati Baru 1 gugus
Terus Pak, kaitannya itu persis yang seperti tadi yang pasal 2 kita hapus lah. Mencari nama yang di IT bisa masuk. Di DPR seminggu kita debat bungkus apa? Karena seminggu debat. Kalau dibalik, kita dalam juga. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan, kalau dianggap kepala BPKN sebagai SPPD induk dan BP, maka dia meminta penjelasan dari SPPD teknis atau SPPD bersangkutan. Jadi tidak mungkin kepala SPPD menjawab dengan lampiran dia mas. Jadi kewenangan menerima
siapa lagi? Kepala Inspektorat? Udah Pak. Biro Hukum udah? Sudah. BPKD udah? Udah. Hukum gimana? Kalau pilih? Bener gak? Nah ini bener gak? Udah? Nah maksud saya udah bener gak tadi pemikiran kita? Satu seperti perda itu isinya. Seperti perda. Udah kan? Ya kan dia kan gawang terakhir kita di hukum. WP 1. Itu kan beberapa pilihan. Ada 1 WP, 12 WP, 16. Tadi gimana Pak Adi? Pilihan kita WP 1. Ikut dulu Pak, juga agak bingung. Itu kerjanya dia diusulkan dulu nggak? Jadi permohonan permintaan lelang atau otomatis dari gimana? Nah, dalam kalau itu mungkin sebenarnya BPKD yang menjelaskan. Kalau untuk kerjanya Usul yang sudah diajukan sudah ada uraian 1 dan 2. Langsung tim ini langsung kerjain kok. Kan ada namanya itu Pak, rencana umum pengadaan barang jasa sebagai masing-masing KPD menyerahkan Pak kepada WP. Nah, iya, tetap ada. Jadi itu seperti sekarang ini. Setelah itu nanti diparap Pak, setelah ini diparap, kami nanti bikin surat atau surat BPKD supaya masing-masing kepala KPD atau KPD yang DPR mandiri untuk mengajukan rencana umum pengadaan barang jasa kepada WP. Nah, setelah itu WP dengan LPS langsung publikasi. Habis itu bukti-bukti bekerja seperti itu. Bagaimana kalau turunan dari itu biasa dianggap PPK ya? Itu aja menjadi alat kerjanya. Iya. Kan udah kerja kalau itu kan. Iya. PPK jadi semua bekerja. Biasanya kalau langsung juga uang kita juga belum cukup juga kan. Dan uang kita juga ada seperti ikan laut juga belinya juga mesti diatur satu badan. Oh, maksudnya dari mana bayarnya? Kan uang pajak kita kan pajak itu juga maksudnya bertahap kan. Makanya ada penyabaran sesuai kemampuan keuangan. Ada itu. Ada. Karena itu dia nggak boleh nggak ada kan kalau begitu dibatangkan yang ada dari itu kan harus tetap keluar dari PPKD. Iya. Jadi itu udah terschedule otomatis pengenalannya. Kalau untuk anggaran operasional WP Pak sudah ada di anggaran desa sebesar 1,5. Nah setelah ini kan masih bisa dipindahkan itu operasional WP. Nah pertanyaan sekarang WP ini kan dalam PP, Perpres dan Perkalima itu mungkin kan diberikan insentif tambahan. Maka pilihannya apakah DKI dikalikan berapa persen atau dikasih lagi ada dua minimumnya, dikasih langsung per bulan flat begitu atau dikasih per paket kegiatan dibayar pada setelah itu. Kalau saya kalau dia pengendalian jadwal Pak, jadi kalau pengendalian pelelangan kan berarti bisa tetap ngolong. Berarti secara IT bisa kita atur nanti Pak? Bisa. Bisa. Jadi kalau dari ini Pak, nggak pakai IT nggak bisa kerja. Itu udah keperluannya. IT ini penting. Dan itu diikut Pak. Ya, mana? Untuk para saya, udah? Udah. Udah. Saya tinggal ya, saya dapat yang lain. Terima kasih Pak.